Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Lampor Channel. Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan dilindungi dari segala hal yang buruk. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya sekarang juga, supaya tidak ketinggalan semua konten seru yang akan kita bahas di sini. Kali ini kita akan membahas kisah horor dan misteri menarik untuk disimak. Tanpa basa-basi langsung saja kita mulai ceritanya. Pada malam pergantian tahun, sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Ayu, suaminya Dika, dan anak mereka, Rio, memutuskan untuk merayakan tahun baru di sebuah villa sewa yang terletak di pedalaman, jauh dari keramaian kota. Mereka ingin merayakan momen spesial ini dalam ketenangan dan kedamaian. Villa itu terletak di tengah hutan, dikelilingi pepohonan tinggi, dengan suasana yang tampak tenang namun sepi. Malam itu, keluarga ini menyambut tahun baru dengan penuh kebahagiaan, menikmati makan malam bersama, dan menonton acara perayaan di televisi. Namun, semakin malam, suasana berubah menjadi aneh. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun di luar villa berdesir, dan sesekali terdengar suara seperti dentingan pintu yang terbuka dan tertutup, meski tak ada siapapun di luar. Dika yang merasa penasaran memutuskan untuk memeriksa sumber suara itu, tetapi saat ia membuka pintu utama villa, tidak ada apa-apa di luar selain kegelapan. Sementara itu, Ayu dan Rio merasa semakin cemas, dan Ayu berusaha menenangkan dirinya dengan mengatakan bahwa ini hanya suara angin. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, saat mereka tengah bersiap untuk tidur, mereka mendengar suara ketukan keras di jendela kamar tidur. Awalnya, mereka mengira itu hanya suara burung atau binatang hutan lainnya, tetapi saat mereka membuka tirai, yang mereka lihat hanyalah kegelapan dan pohon-pohon besar yang melambai-lambai oleh angin. Ketukan itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan berulang. Ayu mulai panik dan meminta Dika untuk mengunci pintu dan jendela dengan lebih kuat. Namun, sebelum Dika sempat bergerak, lampu-lampu di dalam villa tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan total di sekitar mereka. Dalam keheningan yang mencekam, mereka mendengar suara langkah kaki berat yang semakin mendekat dari luar kamar. Tiba-tiba, suara ketukan itu diikuti oleh suara bisikan pelan yang terdengar seperti ucapan, "Selamat tahun baru tahun terakhirmu." Dika segera menyalakan senter ponselnya dan memeriksa seluruh villa. Namun, ia tidak menemukan siapapun. Tak ada jejak orang lain di sekitar villa. Saat ia kembali ke kamar, Ayu terlihat terkejut dan menunjuk ke sudut kamar. Di sana, tertera tulisan dengan darah di dinding, "Jangan lewati malam ini." Dalam keadaan terkejut dan takut, Dika berusaha untuk keluar dari villa, tetapi pintu utama tiba-tiba terkunci rapat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Ketika mereka mendengar suara tawa yang menggema dari luar jendela, suara itu semakin keras, seolah mengelilingi villa. Rio, yang terbangun ketakutan, mulai menangis histeris, melihat bayangan gelap bergerak di luar jendela. Ayu dan Dika berusaha menenangkan Rio dan berdoa agar malam itu segera berakhir. Namun, suara tawa itu tak pernah berhenti hingga akhirnya, tepat saat pergantian tahun, suara tersebut menghilang begitu saja. Lampu-lampu menyala kembali, dan villa itu kembali sunyi. Keesokan paginya, keluarga itu tidak berani tinggal lebih lama. Mereka segera meninggalkan villa dengan perasaan takut yang mendalam. Saat mereka melewati penjaga villa, mereka mendengar cerita mengerikan. Ternyata, villa tersebut pernah dihuni oleh sepasang suami istri yang tewas tragis pada malam tahun baru beberapa tahun lalu, dan menurut legenda, roh mereka selalu kembali setiap tahun untuk menanti tamu yang datang. Setelah meninggalkan villa itu dengan rasa cemas yang mendalam, keluarga Ayu, Dika, dan Rio kembali ke kota, berusaha melupakan kejadian mengerikan yang mereka alami. Namun, perasaan tidak tenang terus menghantui mereka. Rio, yang biasanya ceria dan riang, menjadi pendiam dan sering terbangun di tengah malam dengan tatapan kosong. Ia sering merenung, seolah ada sesuatu yang terus mengganggunya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan.
Pada malam-malam berikutnya, Ayu mulai merasa ada yang aneh. Ia kerap mendengar suara langkah kaki di rumah mereka, meskipun ia tahu bahwa hanya mereka bertiga yang tinggal di sana. Setiap kali ia memeriksa, tidak ada siapa-siapa, tetapi suara itu semakin sering terdengar, terutama pada malam hari. Tidak hanya itu, ia juga menemukan jejak-jejak darah yang mengarah ke kamar Rio, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang terluka. Suatu malam, saat Dika sedang bekerja larut malam, Ayu memutuskan untuk mengunjungi seorang teman yang paham tentang hal-hal mistis untuk mencari tahu lebih banyak. Temannya, seorang perempuan tua bernama Ibu Sari, mendengarkan cerita Ayu dengan cermat. Ibu Sari mengangguk dan kemudian berkata, "Itu bukanlah sekadar mimpi atau halusinasi. Kalian telah terhubung dengan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Ibu Sari menjelaskan bahwa villa tempat mereka menginap ternyata memiliki sejarah kelam. Sebelum keluarga yang meninggal pada malam tahun baru, villa itu pernah menjadi tempat tinggal bagi seorang penyihir yang terkenal dengan ritual-ritual gelapnya. Setiap tahun baru, roh-roh jahat yang terperangkap di dalam villa bangkit, mencari jiwa-jiwa baru untuk mereka ikat. Keluarga Ayu tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga menjadi bagian dari ritual yang sudah berlangsung berabad-abad. Kepanikan Ayu semakin meningkat setelah mendengar penjelasan itu. Ibu Sari memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan melakukan ritual pembersihan yang sangat berbahaya. Ayu harus kembali ke villa tempat terjadinya peristiwa mengerikan itu, bersama Dika dan Rio, untuk menghadapi roh-roh tersebut dan membebaskan diri mereka dari kutukan yang telah terpasang. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke villa, meskipun ketakutan terus membayangi. Begitu mereka sampai di depan villa, suasana terasa mencekam. Pintu villa terbuka dengan sendirinya, seolah menunggu kedatangan mereka. Di dalam, semuanya tampak seperti saat mereka meninggalkannya, sunyi, gelap, dan kosong. Ayu, Dika, dan Rio memasuki villa dengan hati berdebar, mengikuti petunjuk dari Ibu Sari. Mereka harus mencari ruang tersembunyi di dalam villa yang dikatakan sebagai tempat penyihir itu melakukan ritualnya. Setelah berkeliling lama, mereka akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia yang tersembunyi di balik lemari besar di ruang bawah tanah. Di dalamnya, terdapat rak yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan bekas darah yang telah mengering. Di rak tersebut, sebuah buku kuno terbuka, seperti menunggu mereka untuk membacanya. Ayu merasa ada kekuatan yang mencoba menghalangi mereka, dan ia merasakan hawa dingin yang sangat mencekam. Namun, dengan tekad kuat, ia membuka buku itu dan mulai membaca mantra yang harus diucapkan untuk mengusir roh-roh jahat. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat, dan suara tawa yang familiar kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bayangan-bayangan gelap muncul di sekitar mereka, wajah-wajah menakutkan yang mengerang kesakitan. Rio yang melihat itu, mulai menangis dan berteriak, tetapi suara itu seolah semakin memanggil mereka untuk ikut bergabung dengan mereka di alam yang berbeda. Saat Ayu mengucapkan mantra terakhir, sebuah cahaya terang menyelimuti mereka. Bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu, dan suara tawa yang mencekam akhirnya lenyap. Ruangan kembali tenang, dan villa itu tampak seperti kembali ke keadaan normal. Namun, mereka tahu bahwa apa yang baru saja mereka alami bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Setelah ritual selesai, keluarga Ayu meninggalkan villa tersebut untuk terakhir kalinya, dan sejak itu, mereka tidak pernah kembali lagi. Walaupun mereka merasa lega karena teror itu telah berakhir, mereka tetap hidup dengan bayangan yang menghantui. Tahun baru tidak lagi menjadi perayaan bagi mereka, melainkan sebuah pengingat akan kegelapan yang pernah mereka hadapi, dan bagaimana mereka berhasil menghadapinya, meskipun dengan rasa takut yang takkan pernah hilang. Setelah ritual yang penuh ketegangan dan teror yang mereka alami di villa, keluarga Ayu berusaha untuk melanjutkan hidup mereka. Namun, meskipun mereka merasa telah bebas dari kutukan yang menakutkan, kenyataannya jauh lebih rumit. Bayangan dan perasaan teror itu terus menghantui mereka, bahkan setelah mereka kembali ke kehidupan normal di kota.
Seiring berjalannya waktu, Ayu mulai merasa ada yang aneh dengan Rio. Anak kecil yang dulu ceria dan penuh semangat itu kini menjadi pendiam, sering terbangun malam hari, dan berbicara kepada dirinya sendiri, seolah-olah ada seseorang yang hanya ia bisa lihat. Ayu dan Dika berpikir Rio hanya merasakan trauma dari pengalaman yang mengerikan, tetapi semakin lama, sikap Rio semakin berubah menjadi lebih mengkhawatirkan. Suatu malam, setelah beberapa bulan peristiwa tersebut, Ayu terbangun karena mendengar suara bisikan halus yang berasal dari kamar Rio. Ketika ia masuk, ia melihat Rio berdiri di tengah kamar, menatap jendela dengan ekspresi kosong. Tak ada yang terlihat dari luar, namun Rio berbicara pelan, "Mereka menungguku. Mereka ingin aku ikut." Ayu langsung merasa cemas dan mengguncang Rio untuk membangunkannya, namun anak itu tetap terdiam, seperti tidak mendengar ibunya. Pada saat itu, Ayu mendengar suara berdesir di sudut kamar, suara yang familiar, suara ketukan jendela yang mereka dengar di villa beberapa bulan lalu. Tapi kali ini, suara itu datang dari dalam kamar Rio, bukan dari luar. Ketika Ayu mencoba memeriksa, ia terkejut melihat bayangan gelap bergerak dengan cepat di dinding, seolah mengejar sesuatu. Tahun baru ini tidak akan ada lagi yang selamat, suara itu terdengar jelas di telinganya, seolah berasal dari balik bayangan gelap yang mengelilingi anaknya. Ayu langsung panik dan memanggil Dika, yang berlari ke kamar dan mencoba menenangkan Rio. Namun, Rio menjerit, "Jangan! Jangan biarkan mereka datang. Mereka akan membawaku." Dika merasa bingung dan terkejut, tetapi ia segera mengingat peringatan Ibu Sari bahwa teror itu bisa kembali, bahkan setelah mereka melakukan ritual. Ayu dan Dika tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan peringatan itu. Mereka harus kembali ke villa, tempat di mana semua teror dimulai, untuk benar-benar menuntaskan kutukan yang masih mengikat Rio. Namun, sebelum mereka pergi, Rio memberi mereka pesan yang membuat mereka semakin ketakutan. Dalam keadaan setengah sadar, Rio berkata, "Mereka akan datang pada malam tahun baru. Aku tidak bisa melawan mereka, tapi kamu bisa. Jangan biarkan mereka mengambilku." Panik, Ayu dan Dika memutuskan untuk segera kembali ke villa itu. Malam tahun baru sudah semakin dekat, dan mereka tahu bahwa hanya dengan menghadapi kegelapan itu sekali lagi, mereka mungkin bisa menyelamatkan anak mereka. Tapi kali ini, mereka tidak hanya berhadapan dengan roh-roh dari villa, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Ketika mereka sampai di villa yang sudah lama ditinggalkan, suasana terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Villa itu tampak lebih gelap dan lebih sunyi, dengan kabut tebal yang menyelimuti area sekitar. Tak ada lagi suara burung atau binatang hutan. Hanya keheningan yang mencekam. Mereka memasuki villa dengan hati-hati, kali ini tanpa mengandalkan ritual biasa. Ayu merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang harus mereka hadapi. Begitu mereka memasuki ruang bawah tanah tempat rak berada, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan di atas rak, sebuah patung penyihir yang dulunya hilang kini kembali berdiri tegak, seolah menunggu mereka. Wajah patung itu tampak hidup, dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Pada saat itu, terdengar suara langkah berat dari balik dinding, dan di ujung ruang bawah tanah, mereka melihat sosok-sosok yang perlahan keluar dari kegelapan, bayangan gelap yang berwujud manusia, dengan wajah yang penuh dengan luka dan darah, sama persis dengan apa yang mereka lihat di malam tahun baru yang lalu. Tahun baru telah datang, suara mereka terdengar serempak, bergema di seluruh ruangan. "Kami menunggumu, Ayu dan Dika. Tahun baru adalah waktunya kami mengambil milik kami." Rio, yang berada di tengah mereka, tiba-tiba terjatuh ke tanah, dan tubuhnya terangkat sedikit, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. Ayu berteriak dan mencoba menggapai anaknya, tetapi bayangan-bayangan itu menghalangi mereka, bergerak dengan cepat dan agresif. Pada saat yang paling genting, Dika mengingat kembali mantra terakhir yang pernah mereka baca di buku kuno. Dengan nekat, ia mencoba mengucapkannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit keluar. Saat itulah Rio bangkit, dengan mata yang tidak lagi tampak seperti anaknya, matanya penuh dengan cahaya merah menyala,
dan suara berat terdengar dari mulutnya, kalian tidak akan pernah bisa menang. Dengan keberanian yang tersisa, Ayu dan Dika bersama-sama menyelesaikan mantra itu. Tiba-tiba, sebuah ledakan cahaya terang memenuhi ruangan, mengusir semua bayangan yang menyeramkan itu. Patung penyihir itu hancur, dan seluruh ruangan bergetar keras sebelum akhirnya kembali sunyi. Ketika cahaya itu mereda, villa itu tampak kosong dan gelap. Rio terjatuh ke tanah, namun kali ini, ia terbangun dengan tatapan yang lebih tenang dan tidak ada lagi jejak ketakutan di wajahnya. Teror malam tahun baru itu akhirnya berakhir. Mereka segera meninggalkan villa itu untuk selamanya, dan keluarga itu kembali ke kota dengan perasaan lega, meskipun tidak bisa sepenuhnya melupakan pengalaman mengerikan yang telah mereka alami. Sejak saat itu, mereka merayakan tahun baru dengan cara yang berbeda, tidak lagi dengan keceriaan, tetapi dengan rasa syukur karena mereka berhasil keluar dari kegelapan yang telah mereka hadapi bersama. Namun, setiap kali tahun baru tiba, Ayu tidak pernah bisa menghilangkan rasa takut yang menggelayuti hatinya. Teror itu mungkin telah berakhir, tetapi ia tahu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu waktu untuk kembali. Setelah keluarga Ayu berhasil keluar dari villa yang mengerikan itu dan kembali ke kota, mereka berusaha melanjutkan hidup dengan penuh kehati-hatian. Meskipun Rio tampak kembali normal, Ayu dan Dika tetap merasa cemas. Rasa takut itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali tahun baru tiba, mereka merasa seolah-olah teror itu bisa datang kembali kapan saja. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, hidup mereka mulai kembali tenang. Rio tumbuh menjadi anak yang ceria lagi, meskipun sesekali ia mengingat kembali kejadian-kejadian aneh yang terjadi di villa. Dia sering menggambarkan bayangan-bayangan gelap yang dia lihat di sana, meskipun Ayu dan Dika berusaha mengalihkan perhatian Rio agar tidak terlalu mengingatnya. Sampai suatu malam, 2 tahun setelah peristiwa itu, Ayu terbangun dari tidurnya karena suara aneh yang datang dari luar rumah mereka. Awalnya, ia mengira itu hanya suara hujan atau angin, tetapi semakin lama suara itu semakin jelas seperti suara ketukan yang familiar. Suara ketukan yang sama persis seperti yang mereka dengar di villa. Dengan hati berdebar, Ayu membuka tirai kamar tidur dan melihat keluar. Tidak ada siapapun di luar, hanya gelapnya malam yang mencekam. Tetapi, saat ia kembali menoleh ke dalam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku di dinding kamar Rio. Ada tulisan yang tergores dengan darah, "Kalian belum selesai." Jantung Ayu berdegup kencang. Ia merasa seolah-olah kutukan itu belum berakhir, dan malam itu hanya permulaan dari kembalinya teror yang lebih besar. Ia segera membangunkan Dika, dan bersama-sama mereka memeriksa seluruh rumah. Tidak ada yang mencurigakan, tetapi ketegangan di udara sangat terasa. Mereka merasa seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari bayang-bayang yang tak terlihat. Keesokan harinya, Rio terbangun dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Ia tidak mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya, tetapi Ayu bisa melihat ketakutan di mata anaknya. "Mereka datang lagi, Bu, mereka menungguku," kata Rio dengan suara gemetar. Ayu merasa ngeri, menyadari bahwa ini bukan hanya mimpi atau hayalan anaknya. Sesuatu yang lebih gelap telah bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Ayu dan Dika, tidak ingin terjebak dalam ketakutan yang sama, memutuskan untuk kembali ke villa. Mereka harus menghentikan teror ini sekali dan untuk selamanya. Mereka tahu bahwa hanya di sana, di tempat asal kutukan itu, mereka bisa menemukan jawaban yang sesungguhnya. Malam itu, mereka kembali ke villa yang kini tampak lebih tua dan lebih mengerikan daripada yang mereka ingat. Pintu villa terbuka dengan sendirinya, seperti menyambut mereka kembali. Begitu mereka melangkah masuk, bau busuk dan hawa dingin segera menyelimuti mereka, seolah-olah villa itu hidup dan merespons kedatangan mereka. Rio, yang berjalan di depan, berhenti tiba-tiba. Dengan suara parau, ia berkata, "Mereka ada di sini. Mereka sudah menunggu." Saat itu, suara tawa keras terdengar dari dalam ruangan, suara yang sangat familiar, suara yang pernah mereka dengar di malam tahun baru pertama kali.
Bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan, bergerak perlahan mendekat. Teror itu kembali, lebih menakutkan dan lebih nyata daripada sebelumnya. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, mereka melihat sosok yang paling ditakuti, sosok penyihir yang muncul di hadapan mereka, wajahnya mengerikan dengan mata yang menyala merah. "Kalian pikir kalian bisa lolos?" Suara penyihir itu bergema di seluruh ruangan. "Tahun baru adalah waktuku, dan kalian sudah terikat oleh janji yang tak bisa kalian lepaskan." Namun, kali ini Ayu dan Dika tidak takut. Mereka ingat apa yang Ibu Sari ajarkan, kutukan ini bisa dihentikan, tetapi hanya dengan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang berasal dari kepercayaan dan keberanian sejati. Mereka harus berhadapan dengan penyihir itu, menantang kekuatan jahat yang sudah terlalu lama menguasai villa ini. Dengan Rio yang terdiam di tengah mereka, Ayu dan Dika berdiri bersama, memegang erat tangan masing-masing. Mereka mulai mengucapkan mantra terakhir yang Ibu Sari ajarkan, mantra yang penuh dengan kekuatan dan keberanian, mantra yang mengandung niat untuk memutuskan hubungan mereka dengan dunia kegelapan selamanya. Tiba-tiba, seluruh villa bergetar hebat. Cahaya yang sangat terang muncul, menyilaukan mata mereka, dan bayangan-bayangan gelap yang mengelilingi mereka mulai menghilang. Sosok penyihir itu berteriak keras, tetapi sebelum ia bisa bergerak, tubuhnya hancur menjadi debu yang menghilang tertiup angin. Dalam sekejap, semua teror itu berakhir. Villa itu menjadi sunyi, dan tidak ada lagi tanda-tanda kekuatan gelap yang sebelumnya menguasai tempat itu. Ayu, Dika, dan Rio berdiri di tengah-tengah villa yang kini tampak kosong dan damai. Mereka tahu, mereka akhirnya berhasil menghentikan kutukan itu. Mereka segera meninggalkan villa untuk selamanya, dan meskipun ketakutan masih ada, mereka merasa lega karena telah membebaskan diri mereka dari teror yang sudah lama menghantui mereka. Setiap tahun baru yang datang setelah itu, mereka merayakannya dengan penuh syukur, meskipun dengan sedikit rasa takut yang tetap ada di sudut hati mereka. Namun, mereka tahu satu hal, teror itu telah berakhir, dan meskipun kegelapan selalu ada, mereka akhirnya bisa menghadapinya bersama. Tahun baru bukan lagi simbol dari ketakutan, melainkan awal dari kehidupan baru yang lebih bebas, jauh dari kutukan yang mengerikan itu. Itulah kisah teror malam tahun baru, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.